Di sebuah desa kecil di pinggiran Blitar, malam yang seharusnya tenang berubah jadi mimpi buruk. Seorang penjual pentol keliling tanpa sadar mengikuti seorang anak kecil, namun langkahnya justru membawanya masuk ke dunia lain. Dunia yang dipenuhi rombongan makhluk halus, dan sejak malam itu hidupnya tak pernah sama lagi. Suara roda gerobak berderit pelan di jalanan kampung yang mulai sepi. Pak Sardi, penjual pentol keliling berusia 40-an, mendorong gerobaknya dengan langkah gontai. Lampu Petromax yang tergantung di sisi gerobak bergoyang setiap kali rodanya melewati jalanan berbatu. Cahaya kekuningannya berpendar samar, membuat bayangan tubuh Pak Sardi tampak panjang dan bergetar di tanah. Hari itu dagangannya tidak terlalu laku. Hanya beberapa anak kecil yang membeli, sisanya masih tersisa cukup banyak. Dalam hati ia berencana untuk pulang lebih cepat, karena biasanya lewat jam 9 malam, suasana desa semakin sepi. Anjing-anjing mulai melolong, udara makin dingin, dan jalanan gelap karena tak semua rumah menyalakan lampu di teras. Namun, tepat ketika ia melewati sebuah persimpangan kecil dekat sawah, terdengar suara langkah kecil berlari. "Pak, tunggu Pak." Pak Sardi menoleh cepat. Dari arah gelap terlihat seorang bocah laki-laki berlari kecil mendekat. Umurnya sekitar 7 tahun, tubuhnya kurus dan pakaiannya sederhana. Kaos putih kusam serta celana pendek selutut. Rambutnya agak berantakan, wajahnya pucat, dan matanya tampak seperti orang yang habis menangis. Pak Sardi menghela napas lega. "Oh, kirain siapa? Mau beli pentole?" Bocah itu menggeleng sambil tersenyum tipis. "Bukan Pak, aku ketinggalan rombongan. Teman-temanku sudah jalan duluan. Bisa antar aku?" Pak Sardi mengernyit. "Rombongan? Rombongan apa? Memangnya ada acara malam-malam begini?" Anak itu menunjuk ke arah jalan setapak yang mengarah ke utara, menembus persawahan gelap. "Di sana Pak, mereka nunggu aku. Kalau aku nggak nyusul, aku bisa ditinggalin." Ada keraguan di hati Pak Sardi. Jalan setapak itu terkenal jarang dilewati orang saat malam. Di kanan kiri hanya ada pohon bambu, kebun singkong, dan semak belukar. Kalau siang hari biasa saja, tapi malam-malam begini suasananya selalu terasa mencekam. Namun, melihat wajah bocah itu yang tampak memelas, nurani seorang bapak membuatnya tak tega. "Iya sudah, ayo Pak Sardi anterin. Tapi jangan jauh-jauh ya Le, bapak juga mau pulang." Anak itu mengangguk, lalu berjalan di samping gerobak. Mereka pun masuk ke jalan setapak. Suasana makin hening. Hanya terdengar suara langkah mereka bercampur dengan derit roda gerobak. Baru beberapa menit berjalan, keanehan mulai terasa. Udara menjadi semakin dingin, bahkan napas Pak Sardi sampai terlihat seperti asap tipis. Pohon-pohon di kanan kiri, jalan tampak lebih tinggi dari biasanya, dengan dedaunan yang bergoyang pelan meski angin seolah tidak berhembus. "Jauh lagi Le?" tanya Pak Sardi, suaranya agak gemetar. "Dikit lagi Pak, dengarkan suara mereka?" jawab bocah itu sambil tersenyum. Pak Sardi memasang telinga. Benar saja, dari kejauhan terdengar suara ramai. Ada suara gamelan, riuh tawa anak-anak, bahkan seperti suara sinden bernyanyi. Namun anehnya, suara itu tidak jelas arah datangnya. Kadang terdengar di depan, kadang di samping, lalu menghilang begitu saja. "Le, memangnya ada acara apa sih? Kok rame gitu?" Anak itu hanya menoleh sebentar, lalu tersenyum lebih lebar. Senyuman yang aneh, seolah terlalu dipaksakan. Bapak nanti juga lihat sendiri. Bulu kuduk Pak Sardi mulai berdiri. Ada sesuatu yang tidak wajar. Ia mencoba melirik anak itu lebih saksama, tapi wajahnya
seakan berubah-ubah dalam cahaya lampu Petromax, kadang pucat, kadang tampak seperti tidak punya mata. Pak Sardi mengedipkan mata, lalu wajah anak itu kembali normal. Ia berpikir mungkin hanya perasaan lelah, namun langkahnya mulai terasa berat, seperti tanah yang mereka pijak menjadi lengket. Gerobaknya yang biasanya ringan kini terasa sangat sulit didorong. Nafasnya mulai terengah. Namamu siapa?" tanya Pak Sardi untuk mengusir tegang. Anak itu menoleh pelan. Senyumnya melebar lagi. Kali ini begitu lebar hingga pipinya terangkat tidak wajar. "Namaku, nanti saja Pak. Yang penting ikut dulu." Pak Sardi langsung merinding. Rasanya dingin menjalari seluruh tubuhnya. Ia ingin berhenti, tapi ketika menoleh ke belakang, jalan yang tadi ia lewati sudah tidak ada lagi. Yang terlihat hanyalah kabut pekat menutup pandangan, seolah jalan pulang menghilang begitu saja. Jantungnya berdetak kencang. Ia mencoba mundur, tapi anak itu mendadak berhenti tepat di depan gerobak, menatapnya dengan tatapan tajam. "Pak, jangan mundur. Bapak harus ikut. Mereka sudah nunggu." Suaranya berubah berat, lebih tua dari seorang anak kecil seharusnya. Pak Sardi tercekat, dan di saat itu juga suara Rama yang tadi samar kini terdengar jelas. Gamelan, tawa, suara orang bercakap-cakap, seolah ada sebuah keramaian besar di ujung jalan. Tapi keramaian macam apa yang bisa muncul di tengah sawah, jauh dari rumah penduduk pada malam hampir tengah malam? Dengan tubuh gemetar, Pak Sardi menyadari ia telah dibawa ke arah yang salah, bukan ke rombongan manusia, tapi menuju sesuatu yang lain. Malam itu, tanpa disadari, ia sudah melangkah ke dalam dunia gaib. Langkah Pak Sardi terasa semakin berat, tetapi suara ramai itu makin jelas. Gamelan berpadu dengan riuh tawa terdengar seperti pesta besar. Aroma wangi bunga melati bercampur dengan bau dupa tiba-tiba tercium dari arah depan. Di ujung jalan setapak yang dikelilingi pohon bambu, terlihat cahaya. Bukan cahaya lampu listrik, melainkan cahaya obor yang berderet panjang, bergerak seperti barisan. Suara kaki beriringan semakin nyata. "Pak, itu rombonganku," kata bocah kecil itu sambil menunjuk ke depan. Suaranya terdengar lebih nyaring daripada sebelumnya, tapi anehnya tidak terdengar napas dari mulutnya. Pak Sardi menelan ludah. Ia terus mendorong gerobak meski jantungnya berdetak kencang. Tak lama kemudian, rombongan itu terlihat jelas. Puluhan orang berjalan beriringan. Mereka membawa obor. Ada yang berpakaian seperti orang hajatan, ada yang seperti habis menghadiri pesta. Namun wajah-wajah mereka kabur, samar, seolah diselimuti asap tipis. Beberapa di antara mereka tampak berjalan tanpa kaki yang menyentuh tanah, melayang perlahan. Ada pula yang tinggi tubuhnya tidak normal, kepalanya hampir menyentuh pucuk bambu. Pak Sardi menghentikan langkahnya, matanya membelalak. "Astagfirullah, ini apaan?" Bocah kecil di sampingnya tersenyum tipis. "Itu rombonganku, Pak. Aku kan bilang, mereka nunggu aku." Salah satu sosok dalam rombongan itu tiba-tiba menoleh ke arah mereka. Wajahnya kabur, tapi mata hitam pekatnya tampak menatap tajam. Ia mengangkat tangan, melambai perlahan, seakan menyuruh Pak Sardi dan bocah itu mendekat. Pak Sardi gemetar. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Itu orang beneran apa bukan?" Suaranya bergetar. Anak itu tidak menjawab. Ia hanya menggenggam lengan Pak Sardi, dan cengkeramannya begitu kuat, tidak seperti genggaman anak kecil. Seolah tulang-tulang tangannya berisi tenaga besi. Pak Sardi meringis kesakitan. "Aduh, jangan kenceng-kenceng, Le." Namun bocah itu hanya terus menariknya. Mereka mendekati rombongan itu. Semakin dekat, semakin jelas keanehan yang terlihat.
Ada sosok perempuan berambut panjang mengenakan kebaya, tapi wajahnya rata, tanpa hidung dan mulut. Ada sosok lelaki gemuk yang kepalanya hanya separuh, bagian atasnya kosong, seperti terpotong. Ada pula beberapa sosok yang berjalan sambil mengeluarkan suara-suara seperti tertawa cekikikan, tetapi bibir mereka tidak bergerak. Pak Sardi merasa hampir tak kuat menahan rasa takut. Ia berbisik lirih, "Ya Allah, apa ini yang orang-orang sering bilang, iring-iringan gaib itu?" Tiba-tiba, salah satu sosok dalam rombongan mendekat. Ia tinggi besar, mengenakan jubah hitam panjang, dan wajahnya tertutup kain putih kotor. Suara berat keluar dari balik kainnya. "Kenapa lama sekali kau datang, Nak?" katanya. Pak Sardi langsung tersentak. Ia baru sadar bahwa sosok tinggi besar itu sedang berbicara kepada bocah kecil yang bersamanya. Anak itu menunduk. "Maaf, aku sempat tertinggal. Untung ada Pak ini yang mau anterin aku." Sosok berjubah itu menoleh ke arah Pak Sardi. Dari balik kain putih, terlihat sedikit kulit wajahnya yang pucat kehijauan, seperti mayat lama. Senyumnya menyeramkan. "Terima kasih, Sardi." Pak Sardi terhuyung. "Loh, kau tahu namaku?" Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya tertawa lirih. Suara tawanya bergema seperti datang dari banyak arah. Rombongan di belakangnya juga ikut tertawa. Suara mereka bercampur menjadi satu, menimbulkan gema yang membuat telinga Pak Sardi berdengung. Pak Sardi panik. Ia mendorong gerobaknya pelan ke belakang, tapi jalan di belakangnya kini tertutup kabut pekat. Tidak ada lagi sawah, tidak ada jalan pulang. Bocah kecil itu kini berdiri di depan gerobak, menatapnya dengan mata hitam pekat, bukan lagi mata anak manusia. "Pak, ikut saja. Jangan takut. Dagangan Bapak juga laris di sini nanti." Dan benar saja, beberapa sosok dalam rombongan mendekat ke gerobak pentol. Tangan mereka kurus kering, ada yang jarinya lebih panjang dari normal, ada yang tidak punya kuku sama sekali. Mereka mengambil tusukan pentol, memakannya dengan mulut yang entah muncul dari mana. Ada yang menggigit meski wajahnya tanpa mulut. Pentol itu menghilang begitu saja. Pak Sardi ingin menjerit, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia hanya bisa melihat dagangannya mulai habis dimakan oleh makhluk-makhluk aneh itu. Sosok berjubah hitam mendekat lagi, menepuk bahunya. Tepukan itu dingin seperti es, membuat seluruh tubuhnya gemetar. "Mulai malam ini, kau bukan lagi penjual pentol biasa. Kau akan ikut melayani kami sampai waktunya selesai." Pak Sardi menelan ludah. Hatinya menjerit, pikirannya kacau. Ia baru sadar, ia benar-benar telah terseret masuk ke dunia lain. Dan rombongan yang ia kira manusia biasa, ternyata adalah rombongan setan. Pak Sardi berdiri kaku. Gerobak pentolnya kini dikerubungi sosok-sosok aneh yang berebut makanan. Suara mereka bergema seperti kerumunan pasar malam, padahal tempat itu hanyalah jalan setapak sawah yang gelap. Namun, semakin lama, suasana sekitar berubah. Tanah yang tadinya becek oleh lumpur sawah tiba-tiba mengeras. Pohon-pohon bambu di kanan kiri berganti menjadi deretan kios dan lapak, berjejer seperti pasar malam. Lampu obor dan lentera menggantung, menyinari suasana dengan cahaya kekuningan. Namun semuanya terasa ganjil. Kios-kios itu tidak berdiri di tanah biasa, melainkan di atas kabut putih pekat. Bau anyir bercampur aroma bunga melati memenuhi udara, dan para pengunjung pasar itu bukan manusia. Pak Sardi menatap dengan mata membelalak. Ada pedagang sate yang wajahnya bolong di tengah, pedagang mainan anak-anak dengan tangan penuh luka terbuka, bahkan ada penjual balon yang kepalanya hanya berupa tengkorak. Mereka tersenyum dan berteriak layaknya manusia biasa, menawarkan dagangan mereka.
Di sekelilingnya, makhluk-makhluk aneh berlalu lalang. Ada yang berjalan seperti orang biasa, ada yang melayang tanpa kaki, ada pula yang tubuhnya setengah transparan. Dari kejauhan terdengar musik gamelan bercampur dengan suara sinden yang mendayu. Pak Sardi bergumam, "Astagfirullah, ya Allah, apa yang aku lihat ini?" Bocah kecil yang tadi membawanya berdiri di sampingnya, namun kini wujudnya tidak sepenuhnya manusia lagi. Matanya hitam pekat, bibirnya sobek hingga ke pipi, dan suaranya serak seperti orang tua. "Pak, ini tempatku, inilah rombonganku, pasar kami." Pak Sardi ingin kabur, tapi kakinya terasa berat, seolah tanah yang ia pijak menahan langkahnya. Gerobaknya pun semakin sulit didorong. Lalu, salah satu makhluk yang tadi membeli pentol menghampirinya. Sosok perempuan berambut panjang, mengenakan kebaya hijau lusuh, wajahnya tanpa mata. Ia menyodorkan beberapa lembar uang lusuh berwarna coklat. "Tambah lagi, Pak, enak pentolmu." Pak Sardi gemetar. Ia mengambil uang itu, tapi saat disentuh, uangnya terasa dingin dan basah seperti kain kafan. Saat dilihat lebih dekat, uang itu ternyata bukan uang, melainkan sobekan daun kering. Perempuan itu tertawa lirih, lalu mengunyah pentol tanpa mulut. Makanan itu menghilang begitu saja di wajahnya yang rata. "Ya Allah, aku harus keluar dari sini," bisik Pak Sardi. Tapi keanehan semakin menjadi. Pasar itu tampak makin ramai, suara-suara makin gaduh. Bahkan ada pentas wayang di salah satu sudut pasar. Dalangnya duduk membelakangi penonton. Tubuhnya tinggi menjulang tak wajar. Wayang-wayang yang dimainkan bergerak sendiri. Pak Sardi merasa kepalanya pening. Dunia ini bukan dunia manusia. Semua begitu nyata, tapi salah. Sosok berjubah hitam yang ia lihat di rombongan tadi muncul di hadapannya. Matanya menatap tajam dari balik kain putih yang menutupi wajah. Suaranya berat bergema, "Sardi, lihatlah, daganganmu laris di sini. Kau akan jadi penjual kami. Kau akan selalu ada di pasar ini." Pak Sardi menggeleng, keringat dingin membasahi wajahnya. "Tidak, aku tidak mau. Aku hanya manusia biasa. Aku cuma jualan buat nafkah keluargaku." Sosok itu mendekat, tepukan tangannya menghantam bahu Pak Sardi. Rasanya dingin membeku. "Sekarang kau bagian dari kami." Tiba-tiba, kerumunan pasar menoleh ke arah Pak Sardi. Puluhan, bahkan ratusan pasang mata aneh menatapnya bersamaan. Ada mata merah menyala, ada mata besar sebesar piring, ada yang kosong berlubang hitam. Mereka berbisik-bisik, suara mereka bercampur jadi satu. "Penjual pentol baru, penjual pentol baru." Pak Sardi ketakutan luar biasa. Ia menutup telinganya, tapi suara itu tetap masuk ke kepalanya. Ia hampir kehilangan akal sehat. Dalam keputusasaan, ia berteriak lirih, "Ya Allah, tolong aku ingin pulang." Sejenak, pasar itu terdiam. Musik gamelan berhenti, obor-obor berkedip padam, dan semua mata kembali menatapnya. Bocah kecil itu tiba-tiba tertawa, tawanya melengking tinggi. "Kalau mau pulang, coba saja cari jalan. Tapi ingat, tidak ada yang bisa keluar dari pasar kami tanpa izin." Pak Sardi menoleh ke kanan dan kiri. Ia mencoba mendorong gerobaknya, mencari celah di antara kerumunan. Namun setiap kali ia berjalan ke satu arah, jalan itu berubah, berputar kembali ke tempat semula. Ia seperti terjebak dalam lingkaran. Suara tawa makhluk-makhluk itu semakin keras. Mereka menikmati kepanikan Pak Sardi. Di tengah kekacauan itu, Pak Sardi sadar satu hal. Ia memang bukan lagi di dunia nyata. Ia telah masuk ke pasar malam gaib, dunia yang tidak seharusnya ia pijak. Dan semakin lama ia berada di sana, semakin sulit baginya untuk keluar. Pak Sardi mendorong gerobaknya sekuat tenaga. Napasnya tersengal. Ia mencoba menerobos kerumunan pasar malam gaib itu. Namun,
Setiap langkah yang ia tempuh justru membawanya kembali ke tempat semula. Ia berlari ke arah barisan kios mainan, tapi begitu sampai di ujung, ia kembali lagi ke depan kios sate dengan pedagang bermuka bolong. Ia berbelok ke arah panggung wayang, namun tiba-tiba dirinya kembali di depan lapak balon berwajah tengkorak. Seolah pasar ini berputar, menelannya ke dalam lingkaran tanpa akhir. Ya Allah, aku terjebak, gumamnya dengan suara bergetar. Makhluk-makhluk pasar itu terus menatapnya. Beberapa tertawa lirih, beberapa lagi hanya tersenyum aneh, memperlihatkan gigi hitam atau mulut sobek yang menganga. Suara bisikan mereka menggema di telinga. Tidak ada jalan pulang, tidak ada jalan pulang. Bocah kecil yang menjerumuskannya kini muncul kembali di hadapannya. Senyumnya makin menyeramkan, bibirnya sobek hingga ke telinga. Pak, jangan melawan, nikmati saja. Lihat, dagangan Bapak habis. Itu tandanya Bapak diterima di sini. Pak Sardi menoleh ke gerobaknya. Benar saja, semua pentol sudah raib. Hanya tersisa tusukan kosong dan panci yang basah dengan cairan kental entah apa. Bau anyir menyengat hidungnya, membuatnya hampir muntah. Tidak, aku tidak bisa di sini. Aku harus pulang. Aku harus ketemu anak istriku, katanya terbata-bata. Ia mencoba membaca doa, melafalkan ayat kursi dengan suara bergetar. Sejenak, pasar itu seperti berguncang. Lampu-lampu obor berkelip padam, musik gamelan terhenti, dan beberapa makhluk berwajah kabur menjerit pelan, seolah tak nyaman dengan doa itu. Namun, sosok tinggi berjubah hitam muncul kembali. Suaranya berat bergema. Doamu tidak akan menolongmu di sini, Sardi. Kau sudah masuk ke wilayah kami. Sekali masuk, tidak ada yang keluar. Pak Sardi menatap sosok itu dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak minta masuk. Aku hanya mau pulang. Tolong, lepaskan aku. Sosok berjubah itu mendekat. Langkahnya membuat tanah bergetar. Kau menolong salah satu dari kami. Itu artinya kau ikut serta. Tidak ada kebetulan di sini. Bocah kecil itu tertawa melengking, lalu memeluk pinggang sosok berjubah. Benar, Pak. Bapak sudah jadi bagian dari kami. Pak Sardi mundur beberapa langkah. Kakinya gemetar. Ia berpikir keras mencari jalan keluar. Matanya tertuju pada satu celah di antara kerumunan. Sebuah lorong gelap di sisi pasar, diapit dua pohon beringin besar. Lorong itu berbeda dari yang lain karena tidak ada obor atau kios di sana. Hanya kegelapan pekat. Dengan sisa tenaga, Pak Sardi mendorong gerobaknya ke arah lorong itu. Ia tak peduli lagi pada teriakan atau tawa makhluk-makhluk pasar. Ia berlari sekuat mungkin. Namun, setiap kali ia hampir mencapai lorong itu, sosok-sosok kabur bermunculan, menghadang jalannya. Ada yang tiba-tiba muncul dari tanah. Ada yang melayang turun dari atas, menutup celah keluar. Tidak ada jalan keluar. Teriak mereka bersamaan. Suara mereka menggema di kepala Pak Sardi. Ia jatuh terduduk, tubuhnya lemas. Ya Allah, aku tidak kuat lagi. Tiba-tiba, dari arah lorong itu terdengar suara adzan. Samar, jauh, tapi jelas. Suara muadzin yang seolah berasal dari mushola desa. Pak Sardi menegakkan tubuhnya. Air matanya menetes. Itu suara adzan Isya. Berarti ada jalan pulang. Ia bangkit, berlari lagi ke arah lorong. Sosok berjubah hitam meraung marah. Suaranya menggema hingga seluruh pasar bergetar. Berhenti, itu bukan untukmu. Bocah kecil itu menjerit melengking, matanya menyala merah. Ia berlari mengejar Pak Sardi dengan kecepatan tak wajar. Pak Sardi terus berlari, mendorong gerobaknya sekuat tenaga. Lorong gelap itu kini semakin dekat. Suara adzan semakin jelas. Namun tepat ketika ia hampir masuk ke dalam lorong, sosok berjubah hitam berdiri di hadapannya, menutup jalan. Tubuhnya menjulang besar,
Matanya menyala bagai bara. "Kau tidak boleh keluar." Pak Sardi nekat. Ia mendorong gerobaknya menabrak sosok itu. Seketika, cahaya Petromax di gerobak menyala terang, menyilaukan. Sosok berjubah itu menjerit kesakitan. Tubuhnya terhempas ke samping. Tanpa pikir panjang, Pak Sardi menerobos masuk ke dalam lorong gelap itu. Suasana pasar di belakangnya lenyap. Yang terdengar kini hanya suara azan yang menggema semakin dekat. Pak Sardi berlari tanpa menoleh, berharap lorong ini benar-benar jalan keluar, bukan jebakan lain. Lorong gelap yang diterobos Pak Sardi terasa tidak berujung. Ia berlari sambil mendorong gerobaknya, napas tersengal, keringat bercucuran meski udara dingin menusuk tulang. Suara azan yang tadi ia dengar semakin samar, kadang hilang, tertelan kegelapan. Pak Sardi mencoba tetap fokus. Sedikit lagi aku bisa pulang," gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun, langkahnya terhenti mendadak ketika dari kegelapan muncul sosok bocah kecil. Bocah yang sejak awal menjerumuskannya. Tubuhnya berdiri tegak di tengah lorong. Wajahnya kini jelas menampakkan wujud asli. Matanya merah menyala, bibirnya sobek hingga ke telinga, dan kulitnya pucat kebiruan seperti mayat yang sudah lama terkubur. "Pak, kenapa Bapak kabur? Bukankah sudah kubilang, rombonganku menunggu?" Suaranya serak dan bergetar, lebih seperti suara orang dewasa tua daripada suara anak kecil. Pak Sardi terbelalak, tubuhnya gemetar hebat. Kau sebenarnya siapa? Anak siapa?" Bocah itu tertawa pelan, tawanya melengking hingga membuat telinga Pak Sardi sakit. "Aku bukan anak manusia, Pak. Aku bagian dari mereka. Dulu aku juga pernah ditolong, sama seperti Bapak menolongku tadi. Tapi bedanya, aku tidak bisa kembali. Aku ditinggal, terperangkap selamanya di pasar itu." Pak Sardi menggeleng keras. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Kau cuma setan yang menipuku." "Ya, mungkin kau bisa menyebutku begitu." Bocah itu maju selangkah, wajahnya semakin menyeramkan. "Tapi aku tidak sendirian. Banyak dari kami yang dulunya manusia. Penjual, pengunjung, bahkan anak-anak. Semuanya terjerat, tidak bisa kembali." Pak Sardi mundur perlahan. "Kalau kau dulunya manusia, berarti aku juga bisa bernasib sama." Bocah itu mengangguk pelan. "Ya, kalau kau gagal menemukan jalan keluar sebelum fajar, kau akan tetap di sini. Pasar itu akan jadi duniamu. Kau akan berjualan untuk mereka selama-lamanya." Jantung Pak Sardi berdegup kencang. Ia menoleh ke belakang, namun lorong itu tetap sama, gelap tanpa ujung. Suara azan tadi menghilang entah kemana. "Kenapa kau menjerumuskanku, Le?" Suaranya bergetar, nyaris menangis. "Aku tidak pernah salah padamu. Aku hanya ingin cari nafkah halal buat anak istriku." Mata bocah itu berkaca-kaca, tapi tetap menyeramkan. "Karena aku butuh teman, Pak. Aku kesepian. Rombonganku bukan manusia. Mereka tidak bisa merasakan apa yang kurasakan. Mereka hanya tertawa, menari, dan menghilang. Aku butuh manusia lain agar aku tidak sendirian di sini." Pak Sardi tercekat. Hatinya diliputi ngeri sekaligus iba. "Tapi aku tidak bisa tinggal di sini. Aku punya keluarga yang menungguku di rumah. Anak istriku, mereka pasti cemas kalau aku tak pulang." Bocah itu tertawa getir. "Aku juga dulu punya keluarga, tapi aku ditipu. Katanya, kalau aku ikut rombongan, aku bisa pulang. Nyatanya aku tidak pernah kembali. Dan sekarang, aku ingin Bapak merasakan hal yang sama." Tiba-tiba, lorong itu berguncang. Dari dinding kegelapan, muncul tangan-tangan pucat, panjang dengan kuku hitam, mencoba meraih tubuh Pak Sardi. Suara-suara menyeramkan bergema. Bisikan, tangisan, dan tawa yang bercampur jadi satu. Pak Sardi panik. Ia meraih pegangan gerobak dengan erat, lalu berteriak sekuat tenaga,
"Ya Allah, tunjukkan aku jalan keluar." Sekejap, cahaya dari lampu Petromax di gerobaknya menyala terang, menembus kegelapan. Tangan-tangan itu langsung meleleh seperti asap. Bocah kecil itu menjerit kesakitan, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Pak Sardi memanfaatkan kesempatan itu. Ia mendorong gerobaknya lebih cepat, menembus lorong yang kini mulai menyingkap sedikit cahaya di ujungnya. "Tidak, Pak, jangan tinggalkan aku," teriak bocah itu. Suaranya melengking pilu, bercampur marah. Tubuhnya perlahan memanjang, berubah menjadi sosok tinggi kurus dengan wajah yang separuh hancur. Ia mengejar Pak Sardi dengan gerakan tak wajar, melayang cepat. Pak Sardi hampir jatuh tersungkur, tapi ia terus berlari. Nafasnya hampir habis, kakinya lemas, namun ia tidak berhenti. Ujung lorong semakin terang, cahaya putih menunggu di depannya. Tepat saat bocah itu atau makhluk itu hampir meraih pundaknya, Pak Sardi berhasil melompat keluar dari lorong. Ia terhuyung, jatuh berguling di tanah. Ketika membuka mata, ia mendapati dirinya berada di pematang sawah. Suara jangkrik dan kodok kembali terdengar. Udara malam desa terasa nyata, bukan lagi penuh bau melati dan dupa. Lampu Petromax masih menyala di gerobaknya, meski cahayanya redup. Jalan kecil menuju rumahnya tampak jelas. Pak Sardi terduduk, air mata menetes deras. Ia sadar, ia baru saja lolos dari sesuatu yang tak seharusnya ia lihat. Namun, sebelum ia benar-benar beranjak, dari kejauhan terdengar suara tawa anak kecil. Samar, melengking, semakin lama semakin menghilang. Pak Sardi merinding. Ia tahu bocah itu belum sepenuhnya pergi. Pak Sardi terduduk lama di pematang sawah. Nafasnya tersengal, dadanya naik turun. Malam itu terasa seperti mimpi buruk, tapi tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin. Tangannya gemetar, kakinya lemas. Ia mencoba menenangkan diri dengan berzikir lirih. Pelan-pelan ia bangkit, lalu mendorong gerobaknya pulang. Jalan desa yang biasanya terasa sunyi, kini justru membuatnya lega. Rumah-rumah penduduk terlihat samar di kejauhan. Cahaya lampu minyak dari teras memberi tanda bahwa ia benar-benar sudah kembali. Namun, setiap beberapa langkah, ia masih mendengar suara samar, tawa anak kecil, suara gamelan, bahkan aroma melati yang tiba-tiba muncul lalu lenyap. Pak Sardi berusaha menutup telinga, mempercepat langkah, hingga akhirnya ia tiba di depan rumahnya. Istrinya, Bu Lastri, terkejut melihat suaminya datang begitu larut malam. "Ya Allah, Pak, kemana saja? Aku cemas. Anak-anak terus nanyain Bapak." Pak Sardi hanya bisa duduk terkulai di kursi bambu depan rumah. Ia tak sanggup langsung bercerita. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Ia hanya berkata lirih, Aku hampir nggak pulang, Bu." Bu Lastri mengira suaminya hanya kecapekan berdagang. Ia segera mengambilkan segelas air putih, lalu mengurut pundaknya. "Sudah, yang penting sekarang Bapak selamat. Istirahat dulu." Malam itu, Pak Sardi tidur dengan gelisah. Dalam tidurnya, ia bermimpi melihat kembali pasar malam gaib itu. Makhluk-makhluk menyeramkan, kios aneh, dan bocah kecil yang menjerit memanggilnya. Ia terbangun berkali-kali, peluh dingin membasahi tubuhnya. Keesokan paginya, ia bertekad untuk tidak lagi berjualan malam. Ia merasa cukup trauma. Namun saat membuka gerobaknya untuk membersihkan, ia terkejut. Di antara panci kosong dan tusukan pentol yang berserakan, ada beberapa lembar uang. Ia mengambilnya dengan tangan gemetar. Uang itu bukan uang rupiah, melainkan sobekan daun kering, kertas lusuh yang berlubang, bahkan ada kain kafan kecil yang sudah menghitam. Bau anyir menyengat darinya. Pak Sardi mundur ketakutan. Astagfirullah, jadi bukan mimpi, semua itu nyata. Hari-hari berikutnya, Pak Sardi berusaha kembali berdagang seperti biasa.
Tapi perasaan aneh selalu menghantui. Setiap lewat jalan sawah itu, ia mendengar suara gamelan samar. Kadang ada anak kecil yang memanggil dari kejauhan, tapi ketika ia menoleh, jalan itu kosong. Warga desa mulai memperhatikan perubahan pada dirinya. "Pak Sardi sekarang jarang keluar malam ya?" tanya tetangganya. Ia hanya tersenyum kaku, tidak pernah berani bercerita. Ia takut dianggap gila. Namun beberapa anak kecil di kampung bercerita pada orang tua mereka bahwa pernah melihat Pak Sardi didampingi seorang anak laki-laki asing saat jualan. Anak itu wajahnya pucat dan setelah membeli pentol, ia menghilang begitu saja. Cerita itu menyebar pelan-pelan, membuat bulu kuduk warga merinding. Suatu malam, sekitar sepekan setelah kejadian itu, Pak Sardi nekat lewat dekat jalan setapak sawah yang membawanya ke pasar gaib. Ia ingin memastikan semuanya sudah berakhir. Ia berdiri di mulut jalan itu, memandang ke arah gelap di antara pohon bambu. Hening, hanya suara jangkrik dan kodok. Tidak ada apa-apa. Namun, saat ia hendak berbalik, angin dingin berhembus kencang, membuat lampu petromax di gerobaknya bergoyang. Dari kegelapan, terdengar suara lirih, suara anak kecil. "Pak, tunggu aku lagi." Pak Sardi membeku. Ia tahu suara itu, suara bocah yang menjerumuskannya ke pasar gaib. Ia tidak berani menoleh. Dengan tubuh gemetar, ia mendorong gerobaknya secepat mungkin pergi dari jalan itu. Sejak malam itu, Pak Sardi tidak pernah lagi berjualan hingga larut malam. Ia selalu pulang sebelum gelap. Ia menghindari jalan sawah utara, bahkan jika harus memutar jauh. Namun sesekali, terutama pada malam Jumat Kliwon, beberapa warga yang lewat dekat sawah itu mengaku melihat kerumunan obor di kejauhan. Terdengar suara gamelan samar, tawa anak-anak, dan bau melati menyengat. Dan ada pula yang bersumpah melihat sosok penjual pentol mendorong gerobak, berjalan bersama rombongan bayangan. Wajahnya pucat, matanya kosong, seolah bukan lagi Pak Sardi yang dikenal. Entah itu hanya penglihatan gaib atau pertanda bahwa sebagian dari dirinya masih terikat di pasar malam dunia lain itu. Pak Sardi sendiri tidak pernah berani menceritakan semua detailnya. Ia hanya berpesan pada anak-anaknya, jangan pernah jalan sendirian lewat sawah itu kalau malam. Jangan percaya kalau ada yang ngajak ikut rombongan. Ingat, tidak semua rombongan yang kita lihat adalah manusia. Pesan itu membuat bulu kuduk keluarganya berdiri setiap kali mendengarnya. Karena mereka tahu Pak Sardi mengucapkannya dengan wajah ketakutan yang tidak pernah bisa ia sembunyikan. Dan hingga hari ini, di desa kecil pinggiran Blitar itu, cerita tentang penjual pentol yang pernah terjebak dalam rombongan setan masih beredar, membuat siapapun yang mendengarnya merinding dan percaya bahwa apa yang dialami Pak Sardi benar-benar nyata. Hingga kini, jalan sawah di pinggiran desa itu masih dianggap angker. Beberapa warga bersumpah melihat kerumunan obor dan mendengar gamelan samar, dan ada yang mengatakan sosok penjual pentol itu masih sering terlihat mendorong gerobaknya bersama rombongan bayangan yang bukan manusia. Jangan pernah ikut rombongan kalau kau tak yakin mereka manusia.